Where are we? Where are we right now? Where are we right now? Hmm, Apa namanya ya tadi? Araya Arcade. Araya Arcade. Yeah. This is the second episode of Slice of Cake. Lokasinya deket Pinus. Yeah. This must be Pinusian place. I don't know. Yeah, what's we talk today? Oke, sebelum ke situ, gimana perasaanmu berada di sini? Menyenangkan nggak? Good food, maybe a good place. So what we ordered? Sorry, I'm not Italian, so seafood aglio olio. I ordered a roasted chicken. Roasted Roasted chicken with potato, served with carrot as well, with mushroom sauce. It tastes good. I feel healthy because I eat so much protein today. And the aglio olio is nice. I think the portion is big. And the taste is also good. Tasty. Yes. Minumannya pesan apa? Minumannya pesan Aku jus alpukat tadi. Kopi? Aule. Aule? Aule namanya. Aule, oke, kopi aule. Aule. Oke. Enak nggak? Biasa. Oke, tapi makanannya enak ya? Makanannya oke lah. Okay, in this episode, we are going to talk about keuangan rumah tangga. Okay, so aku cari beberapa pertanyaan dari ChatGPT untuk kita bahas bersama. Yes. Yang pertama, siapa yang sebenarnya pendahara di rumah tangga? Sudah pasti. Ayang. Not me. Yes, satu suara aja sih biasanya. Yeah. Nanti baru setelah ditata baru didiskusikan gitu. Bagaimana menurutmu? Ya, ini bendaharanya memang aku. Kita tuh punya rekening sendiri-sendiri. Aku kerja, kamu kerja. Aku punya rekening sendiri, kamu punya rekening sendiri, dan kita punya rekening bersama. Nah, rekening bersama itu yang kita isi sama kebutuhan rumah tangga. Kayak setiap bulan kamu bakalan ngisi di situ untuk kayak kamu bakalan bayar wifi, ya kebutuhan rumah lah. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari kayak pergi ke pasar, beli kebutuhan pokok dan lain-lain itu pakai rekening bersama. Kadang-kadang kita jajan pakai uang sendiri ya. Pakai aku biasanya pengen jajan ke sini pakai uang sendiri. Biasanya kamu pengen pergi ke sini pakai uangmu juga. Jadi basically aku yang pegang, tapi kita juga punya rekening masing-masing. Ada yang mau ditambahin dari situ? No sih. Di situ jadi lebih kayak punya kebebasan masing-masing sih mau beli apa, jadi ya itu sih kalau pendapatku ya. Ya itu sebenarnya relate sama pertanyaan yang kedua. Lebih nyaman pegang uang masing-masing atau digabung jadi satu? Jujur aja digabung jadi satu kayaknya belum pernah, jadi nggak tahu rasanya. Tapi dipisah pun kayaknya udah oke sih. No issue. Kalau misalnya kita mau setup yang baru nih, anggaplah dari nol, kamu mau suggest itu kita pisah sendiri-sendiri uang kita atau kita gabung semuanya jadi satu? Nah, kayaknya depends tergantung jumlah yang dihasilkan. Kalau di bawah, let's say di bawah digabung aja, kalau di atas segini lebih baik dipisah. Gitu. Jadi ada saat dimana perlu kebebasan, ada yang saat dimana nggak perlu dipikir lagi, kebebasannya dikurangi atau seperti apa. Ya, aku klik tuh waktu kamu ditanya gimana caranya kamu ngatur keuangan rumah tangga sama istrimu. Pada waktu itu kamu ditanya gitu kan sama temanmu ya. Yes. Ya, jadi dia kayak slightly nanya advice lah, kira-kira gimana ya mengatur uang sama istrimu gitu ya kan. Aku pikir itu ya mudah aja gitu, nggak perlu dibahas, tapi ternyata ya ada yang bertanya. Jadi mungkin ini bisa jadi insight juga buat orang-orang. Balik lagi ke pertanyaannya tadi, lebih baik dipisah atau digabung? Kalau aku akan nyaranin untuk dipisah aja. Bukan nggak percaya sama pasangan, tapi kalau menurut aku dipisah itu karena kenapa? Lebih ke menjaga jika suatu saat aku butuh keuangan darurat dan suamiku punya keuangan darurat. Aku kan punya orang tua, kamu punya orang tua. Kalau misalnya salah satu dari kita keluarganya butuh, uang mana yang akan kita ambil itu kita tahu ambil dari mana.
Kayak misalnya keluargaku butuh gitu ya, aku akan ngambil dari keuanganku yang paling utama. Kalau misalkan keluargamu butuh ya kamu akan ambil dari rekeningmu sendiri. Cuman kita tetap harus punya tabungan bersama. Contohnya untuk anak misalnya, sinking fund, ya hal-hal seperti itu. Jadi lebih baik sih dipisah dan punya tabungan bersama. Ya situ semua dipikirin sama Ayang sih sebenarnya buat pembagiannya. Aku tinggal isi gitu aja. Ya. Dan menurutku nih kalau misalkan istrinya nggak bekerja pun kayaknya ide yang bagus kalau misalkan kalian punya rekening sendiri, misalkan dikasih gitu ya sama suami, kalian bisa tuh nabung sendiri, kalian pakai buat investasi misalnya. Nah itu kalian buat tabungan kalian sendiri, terlepas dari itu source-nya dari mana. Waktu awal nikah ada nggak sih obrolan khusus tentang cara atur keuangan? Seingatku kayaknya nggak ada sih, tapi lebih ke transparansi aja sih, dapatnya berapa, jadi semuanya tahu. Tapi itu sih yang diomongin, lebih ke transparansinya aja, bukan kayak langsung pemetaan gaji segini untuk apa-apa. Ya mungkin karena kita ketemunya kan pas kita sekolah ya. Jadi ya waktu kita umur 18 tuh kita awal pacaran. Terus ya seiring berjalannya waktu ternyata pacaran yang lama dan alhamdulillah sampai menikah. Apa? Tadi tanya berapa tahun ya pacaran? Sama siapa? Sama psikolog. Oh gitu. Why? Ya karena aku bilangnya start dari kuliah. Wisuda SMK. Wisuda. Terus aku ngitung nggak selesai kan karena dikejar waktu. And then? Mungkin 10 tahun. Oh terus? Gitu. Ya itu sih jawabannya. Oh dia berarti kepo aja. Ya. Mungkin dia pikir itu informasi yang penting. Oke, balik lagi. Mungkin karena kita ketemunya pas kita masih muda, jadi nggak ada tuh mikirin kayak keuangannya bakal gimana. Tapi ya transparansi, kita punya uang berapa, pendapatan berapa, ya sudah jalan begitu aja. Mungkin kalau kita ketemunya pas sudah lebih dewasa ya, dalam artian mungkin umur yang siap sangat-sangat matang untuk menikah gitu ya, kan kamu sudah terbiasa sendiri, terbiasa kamu mengatur uangmu sendiri, terbiasa A sendiri, B sendiri gitu. Jadi ketika kalian mau menjalani kehidupan bersama, pasti kan ada pendapat dari orang lain. Nah mungkin kalau aku ketemu kamu di umur aku yang lebih dewasa, mungkin aku akan bahas itu lebih dalam lagi gitu sih. Nggak ada yang ngobrolin terlalu dalam soal keuangan, cara atur keuangan. Kalau terlalu dalam tapi sebelum nikah, what you mean? Ngeri gak sih? Oh maksudnya terlalu dalam membahas keuangan belum menikah. Oke. Tentang kebiasaan uang, siapa yang lebih boros, siapa yang lebih hemat? Siapa yang lebih hemat? Siapa yang lebih boros, siapa yang lebih hemat? I have the answer in mind. Kalau dari aku ya kayaknya sama aja sih. Oh, masa? Kayaknya yang lebih boros aku, yang lebih hemat kamu. Karena jajannya sama. Oh sama, kalau menurutmu sama? Sama sih. Kalau menurutku aku yang lebih banyak jajan. Jadi kayak aku selalu punya ide, jajan kesini yuk, aku kesini yuk gitu. Tapi masih bearable ya. Termasuk mainan pun, Ayang punya mainan sendiri. Apa maksudnya? Lego? Ya, kayak Lego. Oh ya. Monopoly. Aku pun juga mau mainan sendiri di Steam. Ya. Gitu. Jadi punya spendingnya masing-masing. Sebenarnya kalau boros sama hemat tuh kayaknya nggak yang, kalau misalkan diibaratkan sama parameter tuh kita nggak yang sangat signifikan ya. Kayak misalnya aku pengen jajan nih, ya udah jajan aja. Tapi at some point kadang-kadang harus hemat gitu ada, tapi nggak sering gitu loh. Ya jadi kayak parameternya nggak terlalu timpang, makanya kayak nggak ada yang hemat banget, nggak ada yang boros banget. Tapi kalau misalkan parameternya dilihat lebih detail, kayaknya aku yang lebih boros. Gitu. Ada yang mau kamu tambahkan? Masih bearable sih, understandable lah. Ya. Oke. Selanjutnya, pengeluaran paling absurd yang pernah dibeli pasangan tapi ternyata berguna atau enggak? Aku punya. Aku nggak punya. Aku kayaknya punya. Sebenarnya ini paling absurd, nggak tahu ya absurd apa enggak. Cuman setelah dari aku beli jarang banget dipakai. Kayak cuman sekali 2 kali atau enggak sampai 5 kali. Apa coba? Tahu nggak? Nggak tahu. Gimbal. Itu nggak absurd sih, cuman nggak absurd. Itu nggak absurd, tapi aku beli
dengan kesadaran penuh. Tapi ternyata aku malu guys pakainya gitu. Ini juga sebenarnya mic ini ya mungkin suaranya nggak bagus-bagus banget. Ini juga baru-baru banget kita pakai waktu kita bikin slice of cake. Yes, mari kita nanti ganti Holy Land kalau semoga yang nonton menghasilkan ya. Ya, oke. Itu sih yang menurutku paling absurd. Kalau dari aku, barang bukan absurd juga, tapi aku itu suka banget sama perkakas. It's not absurd. Bukan absurd, cuman ya dipakainya juga cuman sekali gitu aja kan. Tapi suka banget sama perkakas. Mungkin kalau aku punya alat mebeling, mungkin aku akan bisa bikin meja sendiri, kursi sendiri, gitu sih. Itu yang tapi alatnya mahal kan. Tapi nggak ada ya berarti ya pengeluaran paling absurd. No. Iya, kayaknya kita wow, aku sebenarnya cukup impresif sama kita kayak nggak ada ya ternyata kita barang yang absurd. Oh wow, oke. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau ada uang lebih, kamu lebih suka ditabung atau dihabisin buat pengalaman atau jajan? Uang lebih untuk saat ini, soalnya ini keputusannya hanya terbaik untuk saat ini. Jadi misalnya tergantung keadaan nantinya. Misalnya kita aman, safe, punya kerjaan semua, mungkin bisa ke luar negeri. Suka banget sih sama suasana airport. Ya, terutama sama. Di Changi, best feeling. Jadi untuk saat ini kalau menurutmu belum. Tapi kalau misalkan ada uang lebih, adanya mungkin sama-sama kerja, atau mungkin kita dapat duit yang cukup banget dari side hustle untuk jalan-jalan, kamu milih jalan-jalan daripada menabung. Tadi pertanyaan daripada gitu. Menabung. Iya, tadi pertanyaannya. Kayaknya bisa kalau ada uang sih. Lebih. Jadi sebagian menabung untuk disisihkan, sebagian menabung untuk jalan-jalan. Oke. Kalau aku ini jawabannya agak berbeda nih. Kalau ada uang lebih, kamu lebih suka ditabung atau dihabisin untuk pengalaman atau jajan? Nah, menurut aku, uang dari kita bekerja itu lebih baik ditabung, diinvestasikan. Karena aku concernnya sih karena kita bukan PNS, bukan BUMN, kita karyawan swasta, bisa jadi kita kehilangan pekerjaan karena kena layoff, atau kita stres banget sama tempat kerja yang kita nggak cocok, terus kita harus resign dari situ untuk menyelamatkan mental gitu ya. Jadi kalau aku punya penghasilan bulanan dari 9 to 5, aku akan lebih memilih untuk nabung. Tapi kalau misalkan aku pengen jalan-jalan, aku rasanya tuh kayak pengen cari uang. Yang mana itu yang coba aku lakukan sekarang. Aku cari side hustle, entah dari manapun itu, dari konten kayak dari affiliate. Nah dari uang itu, aku anggap itu uang lebih ya, atau bonus deh. Itu aku anggap uang lebih. Nah pengennya sih sebagian ditabung, mungkin 80% dari itu aku pengen tak pakai buat jalan-jalan. Karena sama aku suka suasana airport tuh aku suka. Jadi apalagi Changi ya, feelsnya itu sangat-sangat apa ya, sibuk. Terus kita jauh dari pikiran tentang pekerjaan. Kayak waktu kita ke Singapura, Thailand tuh aku seneng banget. Wow, kita datang ke sebuah negara yang baru, bersih. Iya bersih, itu menyenangkan sekali sih. Hal paling sulit waktu harus atur budget rumah tangga itu apa? Nggak pernah sulit sih, karena juga kita selalu open sih orangnya berdua. Both of us selalu open juga. Misalnya ada nggak setuju juga tinggal didiskusiin nggak sih gitu, sampai akhirnya bertemulah solusi. Kalau yang gimana? Kayaknya nggak sulit, karena itu tadi ya, karena kita pacaran tuh lama banget, udah biasa diskusi. Terus sudah tahu sifatnya masing-masing, jadi lebih gampang. Ketika misalnya mungkin buat orang lain itu sulit, tapi mungkin yang sulit itu kayak gini loh. Kita kan ada kayak budget bulanan ya. Budget bulanan itu artinya kayak kita tahu nih bayar listrik tuh biar 1 bulan tuh berapa, ya kan? Bayar wifi. Terus kita ada beberapa subscribe, kayak subscribe Netflix. Kita juga pernah subscribe Spotify. Terus sebenarnya ini nggak sulit, cuman ini salah satu bentuk dari diskusi kita kayak nggak usah deh kayaknya subscribe Spotify. Kayaknya karena nggak begitu dipakai. Kalaupun denger ada iklannya ya udah deh nggak apa-apa gitu. Mungkin kita bakal subscribe kalau kita perjalanan kayak harus di road trip atau perjalanan ke luar negeri, barulah kita subscribe. Yang penting jangan pirating. Apa itu maksudnya? Membajak.
Oh iya iya iya. Yang penting jangan melakukan hal-hal yang ilegal. Ada nggak sih momen keuangan yang bikin ketawa sendiri? Contoh, di dompet tinggal 20.000 tapi tetap bisa survive. Ada nggak menurutmu? I'm thinking, kayaknya nggak ada. Soalnya most of the time aku nggak punya cash aku. Tapi ada uangnya di Jok motor. elektronik lah ya. Cuman nggak punya cash. Mungkin itu yang. Oh ada. Apa itu? Ini lucu. Jadi kan kita tuh kita kan bagi dua ya, uang cash sama uang yang ada di rekening, gitu kan. Nah biasanya uang cash itu kan tak pakai buat beli ke pasar, buat beli buah, gitu ya kan. Nah sempet nih aku bawa uang 100.000 cash. Kita sama-sama nggak bawa HP karena pikirnya kayak ya udahlah cepet gitu kan. Terus aku belilah tuh buah. Kalau nggak salah aku beli apel, beli jeruk, terus beli apa lagi ya? Terus habis itu kamu beli strawberry. Setelah dihitung ternyata harganya tuh sekitar 72. Yang mana kita udah pakai uang 100.000 itu buat beli makan gitu ya kan. Terus uang itu sekitar tinggal 50-an ribu. Ternyata pas kita ambil strawberry satu kotak harganya jadi 72. Terus kayak aku bilang, gak cukup uangnya. Mas, jeruknya nggak jadi deh. Apa ya yang nggak jadi ya? Apelnya nggak jadi mas. Ya udah, akhirnya kita pulang dengan duit tinggal 2.000 kalau nggak salah. Jadi kita beli buah dengan strawberry itu tadi, tapi nggak pakai buah apel. Jadi itu sih kayaknya. Sama satu lagi, biasanya tuh kalau pas akhir bulan atau beberapa hari dalam satu bulan tuh aku kepengen makan daging-daging, kayak pengen makan ikan yakitori, pengen makan gyukaku, yang mana itu sekali makan kan mahal ya. Yes. Nah kadang tuh kita udah pernah ke Kinkan Yakitori nih misalnya habis yang 400.000. Terus besoknya kayak beberapa minggu setelahnya aku pengen makan gyukaku, yang mana ya mahal juga. Kayak buat ini kita satu bulan ngabisin uang banyak cuman buat beli makanan gitu. Nah kadang-kadang tuh di situ kayak uangnya sebenarnya buat hiburan tuh sudah cukup, tapi karena pengen makan daging gyukaku atau Kinkan Yakitori jadinya lebih best yakitori in top. Ya, by the way, Kinkan Yakitori itu enak banget guys. Shout out. Ya. Yang paling enak ininya Sukune aku Kyubara. Terus ada lagi satu lagi enak itu juga. Apa yang paling terbaru aku lupa namanya. Oke, back to the topic. Lebih penting punya rumah, mobil, atau jalan-jalan? Itu kalau nggak punya semuanya gitu ya maksudnya? Nggak tahu, pertanyaan cuma gitu doang sih. Kalau belum punya rumah mungkin beli rumah. Kalau udah punya mobil masih nanti dulu. Kalau udah lebih banyak lagi uangnya baru beli mobil. Karena untuk sekarang masih ya dengan privilege yang ada kita manfaatkan aja. Ya, oke, aku setuju sih. Lebih baik kalau misalkan nggak punya semuanya, lebih baik rumah. Mobil kayaknya kalau misalkan nggak butuh-butuh banget, ya mending dibuat investasi sampai kalian financial freedom. Yeah, but who can buy house nowadays? Ya, in this economy, rumah itu kan mahal banget ya. Jangankan rumah deh, mobil aja tuh kayaknya nggak kebeli sama aku. Gitu, kayak mahal semua. Tapi yang paling possible adalah jalan-jalan. Ya, makanya kayak mungkin nih anak seumuran kita atau yang lebih muda dari kita atau bahkan yang lebih tua dari kita mikir kayak rumah aja nggak bisa kebeli, mobil nggak bisa kebeli, mendingan jalan-jalan aja nggak sih gitu loh. At least kalau misalkan aku nggak bisa punya properti, nggak bisa punya kendaraan yang sangat mahal itu, aku masih punya pengalaman karena uang bisa dicari, experience, tapi waktu tidak kembali. Oh ya. Jadi waktunya buat cari experience. Ya, sebenarnya sih sama ya kita ya. Jadi lebih penting sesuatu yang berguna dulu. Rumah, baru kendaraan, mobil itu tadi ya, baru jalan-jalan. Karena kayak ya yang paling possible untuk dibeli memang jalan-jalan sih, pengalaman gitu ya. Cuman kayaknya kalau terlalu banyak jalan-jalan juga kayaknya mungkin hari ini kita senang gitu ya, waktu juga nggak bisa kembali, uang masih bisa dicari, cuman kayaknya lebih baik kita bersusah-susah dahulu saat ini, cari uang sebanyak-banyaknya supaya nanti kita tua nggak lagi produktif seperti hari ini, nggak lagi muda. Jadi mungkin kita cari pekerjaannya nggak akan semudah hari ini gitu.
Jadi lebih baik cari uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan yang memang butuh aja dulu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir dari ChatGPT. Mimpi finansial terbesar pasangan ini apa? Oke, aku dulu ya. Yes. Aku pengennya financial freedom aja sih. Gak perlu kerja lagi. Yes. Sama. Financial freedom itu artinya uang kita yang kerja ya kan? Bukan gimana? Maybe. Intinya pokoknya hartanya udah cukup lah untuk hidup hingga mungkin mati. Ingin sih pensiun lebih cepat dan financial freedom. Ya, sama-sama. Just disclaimer, ini bukan financial advice. Iya, kan kita cuma ngomongin observation aja, apa yang kita observasi selama ini, yang kita alami. Just want to share. If you guys want to share something, please comment down below. Comment. Oke, menurutmu perlu nggak kita share gimana caranya kita ngatur gajimu? Untuk saat ini kita nggak combine, jadi semua kebutuhan primernya kayak beras dan sembako, listrik, internet, air itu dari suami semua gitu. Nah, baru yang lainnya tabungan itu baru berdua. Terus kita juga ada tabungan untuk anak, itu kita berdua. Masing-masing punya tabungan. Uangku sendiri, buatku sendiri, kayak beli apa yang aku mau ya, kayak jajan, skincare, itu aku beli pakai uangku sendiri. Aku bantuin untuk sinking fund yang nominalnya juga nggak besar, it's just a small amount of money, sama kebutuhan anak ya yang kita bagi bersama. Not financial advice. Just gambaran aja if you are wondering itu gimana cara kita mengatur ya kebutuhan rumah dari suami, uangnya istri untuk istri sendiri. Kalau istri mau bantu ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi aku mau bantu. Kalau dari suami ya ada. Aku nggak pegang uang suami ya, aku nggak pegang uangmu, jadi kamu pegang uangmu sendiri. Tapi aku suka dari kamu itu, kamu suka ngasih tahu aku kayak mau beli game harganya 100.000 aja kamu bilang gitu. Itu which I appreciate it gitu ya. Karena aku kan nggak pernah bilang gitu ya, aku mau beli skincare karena ya aku pakai uangku sendiri. Cuman kayak kamu mau beli game dengan uangmu sendiri, tapi kamu masih ngasih tahu aku, tuh berarti ya kamu consider aku lah. Banyak sekali pemilihan dalam hidupmu. Oke. I think that's enough. See you on the next slice of cake. Bye bye. Arcade Araya recommended. Ya, recommended. Sudah? Mau ditutup? Ya, see ya. See you. Bye bye.